Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Satrio Wibowo. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Evitri Susanti dan Ibu Rahma Nuryanti. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kota dan pejabat ahli media seprovinsi Jawa Timur, serta seluruh peserta serazi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di acara Sharing Knowledge ZI, internalisasi sistem pengendalian intern pemerintah SPIP pada hari Jumat 22 Maret 2024. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama menundukkan kepala seraya berdoa agar acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara yang pertama. Mari kita simak dan ikuti bersama sambutan sekaligus ada Bapak Satrio Wibowo, kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sambil menunggu waktu karena masih ada kendala device, mohon untuk mengaktifkan kamera. Bapak Ibu, kita lakukan dokumentasi bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, peserta Zoom, mohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu, kami harapkan untuk dapat mengaktifkan kamera device-nya karena kami akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, dokumentasi akan dimulai Bapak Ibu untuk halaman pertama. Selanjutnya halaman kedua. Halaman ketiga. Baik, halaman keempat. Halaman kelima.
Baik, lanjut halaman 6. Halaman ke-7. Baik, halaman ke-8. Baik, untuk yang terakhir halaman ke-10. Lebu bisa naik Bu aku. Sudah. Dan nama udah muncul belum? Nah, kok serasi. Serasi namanya. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bersama sambutan sekaligus arahan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Satrio Wibowo selaku Kepala Bagian Umum. Kepada Bapak Satrio kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat daring untuk mengikuti acara internalisasi sistem pengendalian intern pemerintah atau lebih dikenal dengan SPIP. Dalam kondisi sehat walafiat. Masuk, Suara saya masuk? Jelas. Ya, kita mulai. Jadi dengan adanya undang-undang di bidang keuangan negara itu membawa implikasi perlunya ada sistem pengelolaan keuangan transparan. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perbendaharaan negara pada pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 itu mengamanahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Jadi untuk menindaklanjuti amanah undang-undang tersebut, maka dikeluarkan PP nomor dari PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi SPIP ini diberlakukan ke semua lembaga dari pusat sampai ke daerah. Nah, dalam melaksanakan amanah PP ini, BPS berkomitmen yang tertuang dalam arah perubahan BPS. Pada saat ini, untuk mengukur pelaksanaan, itu diukur maturitas. Jadi maturitas SPIP, kalau kita lihat katanya maturitas itu ya kedewasaan gitu ya. Jadi sejauh mana implementasi kita dalam menjalankan SPIP. Dan ini menjadi salah satu ukuran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2024 ini,
target SPIP pada PK Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten Kota, targetnya adalah 3 dari skala 5. Nah, pada tahun 2023, Jatim nilai skornya baru 1,738. Jadi dari 5 ukuran maturitas, Jatim baru masuk di ukuran yang pertama, kelompok pertama, yaitu rintisan. Ini dengan nilai 1 sampai 2, Jatim 1,7. 1,738 dari skala 5. Jadi masih, kalau ibarat orang itu masih balita gitu ya, baru mulai. Jadi nanti ada skala kedua, kelompok kedua itu berkembang, itu nilainya 2 sampai 3, teridentifikasi nilainya 3 sampai 4, terkelola dan terukur nilainya 4 sampai 4,5, dan optimum nilainya lebih dari 4,5 sampai 5. Jadi kita masih berada di kelompok 1. Jadi kita harus prihatin bagaimana meningkatkan maturitas SPIP kita khususnya di Jawa Timur. Kemudian apa itu SPIP? SPIP adalah proses yang terintegrasi, jadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam satu unit kerja untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan, dan jadi itu konsepnya, tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Jadi di sini untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Jadi itu kita harus berusaha untuk sebaik-baiknya memberikan keyakinan. Itu tujuan dari SPIP. Kemudian kalau kita lihat unsur-unsurnya, SPIP ini ada 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang kelima pemantauan dan pengendalian. Sekarang coba kita lihat satu-satu. Lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Jadi dari unsur lingkungan pengendalian ini nanti ada 8 subunsur. Nilai kita di unsur ini adalah 0,481. Kemudian unsur yang kedua, penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam. Ini nanti ada 2 subunsur indikatornya.
dan nilai kita Jatim 0,538. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Ini terdiri dari 11 subunsur. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah sudah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien, efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Nilai kita di unsur yang ketiga ini 0,392. Kemudian unsur yang keempat, informasi dan komunikasi. Ini informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Pada unsur ini, yang keempat ini nanti ada 2 subunsur indikator dan nilai kita timur 0, dari 5 unsur. Kemudian unsur yang kelima pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Jadi itu unsur yang kelima, ada 2 subunsur, nilai Jawa Timur 0,175. Dari total 5 unsur tersebut, nilai Jawa Timur 1,738, yang masih masuk dalam kelompok yang pertama. Kemudian lanjut, ini yang tadi sama. Upaya untuk melembagakan SPIP. Jadi salah satu kegiatan ini yang sekarang kita lakukan adalah merupakan upaya untuk melembagakan SPIP di kita, yaitu internalisasi. Jadi kalau kita lihat di tampilan, itu sebenarnya yang pertama itu adalah finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur. Ini dilakukan di pusat karena kita instansi vertikal, kita mengikuti ketentuan dari pusat. Yang kita lakukan di unit kerja kita adalah sosialisasi, diseminasi kepada seluruh pegawai. Jadi ada sosialisasi, kemudian pendidikan dan pelatihan. Kemudian tahapan berikutnya menyusun infrastruktur atau core value, fakta integritas, kebijakan, prosedur, komitmen untuk integritas. Ini mengintegrasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat dengan proses kegiatan lainnya, kegiatan yang kita lakukan. Kemudian penyusunan rencana tindak pengendalian, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkala atas efektivitas prosedur pengendalian pada unit satuan kerja yang kita lakukan. Jadi itu tahapan yang harus kita laksanakan supaya SPIP ini bisa berjalan dengan baik di satuan kerja kita. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam penerapan SPIP? Jadi yang pertama adalah pelaku utama. Pelaku utama itu
adalah kita, manajemen dan seluruh bisa di BPS provinsi atau di BPS kabupaten kota. Kemudian lini yang kedua, pengendali internal satuan kerja. Di sini di masing-masing unit dibentuk tim SPIP dengan SK kepala. Jadi tim SPIP ini sudah dibentuk dengan SK kepalanya. Di unit kerja kita itu yang masih belum berjalan dengan baik. PIP ini yang masih belum prioritas kita ada di kelompok 1. Jadi di BPS, lini ketiga itu adalah inspektorat utama, di tim inspektorat. Ya, saya berharap untuk tahun ini kita bisa lebih baik lagi, bisa meningkat dari apa yang sudah kita capai tahun 2023. PIP, dari yang pertama kegiatan utama itu ada tujuan kegiatan. Kita menentukan risiko. Jadi manajemen risiko, dilakukan identifikasi risiko pada setiap proses kegiatan dan dilakukan analisis pada setiap proses kegiatan. Setelah dilakukan analisis, maka disusun pembangunan infrastruktur pengendalian. Maka dilakukan implementasi infrastruktur pengendaliannya. Jadi mengendalikan risiko-risiko yang timbul di setiap tahapan kegiatan. Itu proses yang kita lakukan untuk penerapan SPIP. Sekarang kendala dalam pengendalian internal. Kendala dalam pengendalian internal yang pertama adalah faktor manusia. Jadi kualitas SDM yang tidak memadai, terus acuh tak acuh atau apatis, sehingga menyebabkan pengendalian internal tidak efektif, juga kesalahan yang dilakukan dalam bekerja. Yang kedua ini adanya kolusi untuk melakukan kecurangan. Jadi ada 2 atau lebih pegawai berkonspirasi untuk melakukan kecurangan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, improper judgment for management. Di sini penyimpangan manajemen karena manajer atau pimpinan itu memiliki lebih banyak otorisasi dibanding karyawan biasa. Jadi
bawah. Yang keempat, yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian. Jadi hasilnya itu harus lebih efektif, efisien. Kalau cost-nya untuk pengendalian lebih tinggi, maka pelaksanaan pengendaliannya tidak efektif, efisien. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan. Tindakan yang harus dilakukan oleh pimpinan, yang pertama, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan. Jadi yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya. Yang kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi instansinya. Jadi di sini manajemen risikonya harus bisa memberikan peringatan dini sehingga bisa diantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola atau lebih dikenal dengan good governance, yaitu penyelenggaraan tugas dan fungsi dari instansinya. Jadi saya berharap sebenarnya kalau disebutkan internalisasi, karena SPIP ini sudah berjalan cukup lama. Cuman di kita mungkin baru akhir-akhir ini muncul dan nilai untuk masing-masing provinsi baru muncul di tahun 2023 tadi. Karena saya coba lihat di visi saya itu ada manajemen risiko untuk SPIP tahun 2018 itu ada SPIP untuk survei harga. Jadi sebenarnya sudah lama kita lakukan, cuman belum terkelola dengan baik. Harapannya dengan acara ini, ke depannya kita bisa meningkatkan maturitas. Jadi kalau penilaian yang 2023 itu dilakukan di 1 Juli 2022 sampai dengan Juni 2023. Dan yang tahun ini berarti Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Jadi kita masih punya waktu untuk membenahi apa yang kurang. Jadi nanti Mbak Rahma akan menyampaikan di penilaian tahun yang lalu, itu masing-masing subunsur ada nilainya, ada bobotnya. Jadi kita bisa lebih fokus lagi ke subunsur mana yang masih subunsur yang nilainya masih 1. Jadi kayak di lingkungan pengendalian itu ada 3 subunsur yang nilainya 1. Kegiatan di pengendalian itu ada 4 yang nilainya, ada 5 nilainya 1, juga di pemantauan itu ada evaluasi, itu nilainya 1. Jadi selama ini kita memang lemah atau kurang di evaluasi dan tindak lanjutnya. Jadi itu yang perlu kita perbaiki.
Karena target di tahun ini SPIP itu nilainya 3. Jadi kita masih cukup jauh dari 3, tapi saya optimis dengan kerja keras kita bersama target itu bisa kita capai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara internalisasi sistem pengendalian intern pemerintah di BPS Provinsi Jawa Timur, saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan SPIP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satrio. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, materi optimalisasi penguatan pengawasan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Nuryanti. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ari atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Satrio Wibowo selaku Kepala Bagian Umum. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh pejabat statistisi ahli media dan seluruh peserta internalisasi pemerintah. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas yang lumayan berat dari Pak Satrio ya. Jadi saya akan memanfaatkan waktu yang sedikit ini dengan sangat padat sekali ya. Jadi begini, saya akan mulai dengan optimalisasi penguatan pengawasan dalam rangka zona integritas. Salah satunya itu dengan internalisasi atau pemerintah atau sistem pengendalian internal pemerintah yang telah ditetapkan dengan PP nomor 60 tahun atau sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, seperti yang disebutkan tadi, di sana ada 5 unsur ya Bapak Ibu. Nah, di dalam lingkungan pengendalian itu ada banyak subunsur di sana, yang mana di sana pimpinan memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan pengendalian. Di antaranya di sana ada penentuan core value. Kalau kita di sini sudah ada core value berakhlak ya. Nah, kita adalah membangun sistem bagaimana berakhlak itu dapat diimplementasikan oleh semua pegawai. Oke, Bapak Ibu. Itu pembuka dari saya. Nah, ini kita akan masuk ke sini ya Bapak Ibu. Ini ya, kalau kita di provinsi tidak mengajukan lagi untuk mendapatkan evaluasi Bapak Ibu. Jadi untuk Kota Medica nanti akan ada evaluasi. Maka dari itu kita tetap harus mengumpulkan bukti dukung dan membuat atau melakukan penilaian diri pada lembar. Di sini saya akan membahas mengenai syarat dan ketentuan ya. Ke tim di 90 tahun 2021.
Nah, di situ ada nilai komponen pengungkit dan nilai komponen hasil ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ada sedikit kendala, Mbak Rahma terlempar keluar, sedang berusaha masuk lagi. Sudah ya. Mohon maaf, saya tadi terlempar. Saya sudah masuk kembali. Ya, kita akan masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Syarat dan ketentuan. Nah, kemudian bobot nilai per area pengungkit minimal 60% ya Bapak Ibu. Untuk WBK dan untuk WBBM itu 75%. Nah, tahun lalu kita mengajukan 20 satker, 20 satuan kerja ke TPI ya Bapak Ibu. Nah, di situ 14 satker diantaranya tidak berhasil di TPI. Di sini satker-satker tersebut tidak berhasil untuk mencukupi nilai minimal untuk diajukan ke TPN. Nah, kemudian di nilai komponen hasil, ini birokrasi yang bersih dan akuntabel minimal 18,25 untuk menuju WBK dan 19,5 untuk menuju WBBM. Kemudian nilai subkomponen survei persepsi anti korupsi ini minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,6 untuk menuju WBK dan WBBM serta nilai subkomponen kinerja lebih baik minimal 2,5 untuk WBK dan 3,75 untuk menuju WBBM. Kemudian nilai komponen hasil untuk pelayanan publik yang prima ini minimal 14 atau skor survei minimal 3,2 untuk unit kerja berpredikat menuju WBK dan minimal 15,75 atau skor minimal 3,6 untuk unit kerja yang berpredikat menuju WBBM. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang komponen hasil ini satuan kerja bisa memenuhi nilai minimalnya. Nah, yang menjadi PR kita bersama-sama di sini adalah nilai komponen pengungkit Bapak Ibu ya. Nah, ini eh, hasil asesmen baik dari Satker maupun dari tim penilai ini terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Jadi eh, ketika kita masuk ke TPI itu nilainya turun sangat banyak gitu ya. Nah, nanti di kesempatan tahun ini ya Bapak Ibu kita masih punya kesempatan ya sampai di akhir di akhir Maret ya untuk memenuhi bukti dukung dan melihat kembali ya, melihat kembali penilaian kita apakah sudah sesuai dengan bukti dukungnya. Oke, lanjut Mbak Ari. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil evaluasi atau laporan hasil evaluasi dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Jadi seluruh satuan kerja yang diusulkan oleh BPS kepada Kemenpan RB itu sebanyak 65 satuan kerja. Nah, di sini hanya 4 saja yang mendapatkan predikat WBK. Kemudian yang diusulkan untuk predikat WBBM ini sama sekali tidak lolos Bapak Ibu. Nah, di mana kita ya
kita di sini harus mengakui bahwa tahun lalu kita gagal Bapak Ibu. Jadi kita di sini masuk yang 39 satker ya. Jadi kita tidak masuk ke seleksi administrasi untuk masuk ke deks evaluasi ataupun observasi lapangan Bapak Ibu. Nah, tahun ini satker-satker yang mau diusulkan menjadi WBBM itu ada 2 satker Bapak Ibu ya. Ada BPS Kota Blitar dan Kota Malang. Nah, di sini kalau kita melihat angka keberhasilannya ini 0% Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk saya tidak ada yang mustahil kalau kita berusaha ya. Jadi walaupun ini tingkat keberhasilan tahun lalu 0%, tapi setidaknya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi bukti dukungnya. Nah, sebagaimana kita tahu, kita di BPS Provinsi Jawa Timur juga satu-satunya satker ya, yang bisa meraih predikat WBBM. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Maka kita teliti satu persatu ya Bapak Ibu bukti dukung yang telah kita kumpulkan selama tahun 2023 ini ya. Itu apakah telah sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021? Karena clue-nya hanya itu Bapak Ibu. Jadi di LHE itu hanya menyebutkan bahwa satker-satker yang tidak lolos seleksi administrasi itu karena tidak sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021. Hanya seperti itu. Nah, berangkat dari situ, maka saya di sini hadir tidak lagi membahas mengenai bukti dukung yang telah Bapak Ibu berjibaku selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Maka saya berangkat dari hasil akhirnya Bapak Ibu. Lanjut mari. Nah ini ya. Kalau kita lihat Permenpannya ya. Jadi kita belajar dari Permenpan 90 tahun 2021 ya. Pilar penguatan pengawasan ini memiliki tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Nah, targetnya apa pilar pengawasan ini? Ya, yang pertama itu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN. Nah, di sini kalau kita lihat targetnya ya Bapak Ibu ya, itu akan melulu tanggung jawabnya di sebagian umum ya. Padahal kalau kita lihat tadi ya dari makna atau pengertian dari SPIP, SPIP itu bukan hanya tanggung jawab bagian umum Bapak Ibu. Jadi SPIP itu sebenarnya tanggung jawab seluruh eh, SDM atau seluruh orang atau seluruh pegawai yang ada di dalam satuan kerja untuk mewujudkan eh, instansi atau unit kerja yang bebas KKN. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi kita akan berangkat dari sini ya Bapak Ibu. Hasil evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBBM tahun 2023 yang memuat pilar pengawasan ya. Jadi dari 65 satker tadi ya Bapak Ibu, itu 39 satker itu tidak lolos seleksi administrasi. Nah, 39 satker itu tidak dibahas di sini Bapak Ibu, tetapi sisanya. Jadi satker yang lolos, yang tidak lolos di deks evaluasi, tapi lolos seleksi administrasi sebanyak 16 satker di sana, ya, itu ada catatan Bapak Ibu ya. Nah, dari keseluruhan satker yang ada di deks evaluasi itu, hampir seluruhnya memiliki catatan di pilar penguatan pengawasan Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Yang pertama, unit kerja belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran integritas dan potensi yang akan mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian kinerja. Nah, ini kita harus menyiapkan Bapak Ibu ya. Di antaranya itu SK Tim Manajemen Risiko Satker ya.
Jadi ada UPR waktu itu ya, kita ada waktu itu. Nah, kalau belum ada, monggo dibuat saja. Kemarin kita juga sudah melakukan manajemen risiko sensus pertanian ya, yang diminta oleh permintaan dokumen kemarin yang harus ada di laporan akhir penyelenggaraan sensus pertanian ya. Kemudian ada buku pedoman manajemen risiko. Nah, ini ada juga dan sudah dikirim ya Bapak Ibu. Kemudian kertas kerja sistem manajemen risiko Satker. Nah, ini kita kemarin sudah punya bekal satu ya. Kemudian yang kedua, pemetaan benturan kepentingan telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, tetapi belum dilengkapi prosedur penanganan benturan kepentingan dan tindak lanjutnya yang konkret. Ya, sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa benturan kepentingan atau identifikasi benturan kepentingan terakhir kali kita lakukan itu tahun 2020 Bapak Ibu. Padahal setiap tahun kita harus melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah merancang kegiatan penanganan ya ketika ada benturan kepentingan seperti apa. Kemudian menyebarkan situasi afiliasi dan kepentingan pribadi seluruh pegawai di lingkungan masing-masing. Kemudian pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan ini agar membuat fakta integritas. Nah, jangan lupa menyusun monitoring dan evaluasi di setiap semester atau setiap saat ketika terjadi benturan kepentingan. Lanjut. Nah, nih yang ketiga, unit kerja telah menyusun matrik upaya mitigasi risiko di level unit kerja namun belum melakukan monitoring realisasi dari mitigasi risiko serta mengevaluasi dan menyusun strategi tindak pengendalian. Ya, solusinya ya, kita harus melakukan proses manajemen risiko atau proses sistem manajemen risiko secara menyeluruh Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari penetapan konteks ya, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko yang terintegrasi dalam penilaian risiko ya. Kemudian melakukan atau merancang tindak penanganan risiko ya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang tidak ada. Biasanya kita hanya menyusun kertas kerja identifikasi risiko, kemudian di sebelahnya kita menyusun upaya-upaya apa saja untuk menangani risikonya. Lanjut. Nah, ini ya. Yang keempat, masih ada layanan utama yang belum dipetakan risikonya serta upaya mitigasi yang harus dilakukan. Nah, ini. Jadi kita tetap ya, ini identifikasi risiko terutama menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya adalah pengaduan masyarakat yang belum dikelola dengan baik dan belum ada perbaikan yang sistematis pada pengaduan yang berulang. Ya. Jadi di sini kita harus melihat ya SOP mengenai pengaduan masyarakat. Kemudian menyusun layanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan lapor.go.id. Kemudian kita juga harus menganalisa ya efektivitas layanan pengaduan. Nah, ini yang keenam, ini yang terjadi tahun lalu ya. Sudah terdapat media pengaduan dan tidak terdapat pengaduan sehingga perlu memastikan efektivitas mengenai layanan aduan. Ini beberapa kali ditanyakan oleh Kemenpan Bapak Ibu ketika Deks evaluasi ya. Jadi ketika tidak ada pengaduan atau tidak ditemukan pengaduan, itu sebenarnya Kemenpan akan kembali bertanya Bapak Ibu, apakah betul tidak ada pengaduan seperti itu ya? Apakah betul-betul nol gitu ya? Nah, ini kita harus menganalisa ya efektivitas layanan pengaduan kita, apakah sudah ditempatkan di tempat yang strategis sehingga pengguna data itu bisa melihat ya. Kemudian ada MONEF layanan pengaduan. Dan kemudian layanan pengaduan yang sudah tidak relevan tidak perlu digunakan lagi ya. Kotak-kotak pengaduan yang ada di meja resepsionis ya, kalau tidak efektif maka kita tidak usah menyediakan ya Bapak Ibu daripada ada kotak pengaduan tapi di sana diisi dengan barang-barang yang tidak berguna gitu ya. Dan
kotor seperti itu ya. Lanjut. Lanjut, Mari. Nah, kemudian ini catatan ya. Catatan dari Satker yang tidak memenuhi observasi lapangan atau field evaluation ya. Jadi unit kerja belum menerapkan secara optimal sistem pengendalian internal serta belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengenali potensi risiko penyebab kegagalan kerja dan risiko yang berpotensi menimbulkan penyimpangan integritas. Ya, solusinya ya Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi seluruh risiko ya yang dapat menghalangi atau membuat kita gagal untuk mencapai tujuan organisasi, Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau begitu kita tidak bisa lagi hanya puas dengan kertas kerja identifikasi resiko gitu ya untuk beberapa kegiatan saja, Bapak Ibu. Jadi Kemenpan RB ini sepertinya tidak ingin lagi hanya kegiatan tertentu saja yang ada kertas kerja identifikasi resikonya. Tetapi seluruh kegiatan kita sudah memetakan resiko-resiko apa yang akan dihadapi oleh kegiatan tersebut. Kemudian kita melakukan penilaian resikonya dan merencanakan rencana tindak penanganan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Lanjut. Nah, ini yang kedua, ini juga yang ditanyakan ke kita waktu field evaluation dan kemudian juga ditanyakan ke Satker Bondowoso juga ya. Unit kerja melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan mitra statistik, dimulai dari proses rekrutmen mitra sampai dengan proses monitoring dan evaluasi kinerja, serta integritas mitra dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei. Ya, jadi solusinya adalah kita melakukan profiling mitra secara detail dan membuat database hasil pengawalan, Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus membuat ya kertas kerja identifikasi resiko mulai dari proses rekrutmen mitra sampai dengan penerimaan mitra sampai dengan mereka bekerja. Kemudian kita juga harus melakukan identifikasi jika ada benturan kepentingan antara mitra yang kita rekrut dengan pegawai organik, ya Bapak Ibu. Ini juga harus kita petakan. Bukan tidak mungkin bahwa mitra-mitra yang kita rekrut itu masih ada hubungan kerabatan ya dengan kita gitu ya. Kemudian penandatanganan fakta integritas mitra ya. Jadi kita perlu ya melakukan penandatanganan fakta integritas mitra ini untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran SOP pada pelaksanaan sensus atau survei. Kemudian monitoring kinerja. Nah, ini dituntut juga Bapak Ibu oleh Kemenpan RB ya pada LHE-nya. Jadi kita tidak bisa lagi puas dengan proses SOP dan proses rekrutmen mitra dengan fasih ya atau sobat ya. Tapi kita juga dituntut melakukan monitoring evaluasi kinerja mitra Bapak Ibu dan melakukan identifikasi mitra yang melakukan pelanggaran integritas dan kemudian memberikan punishment yang sesuai. Nah, itu yang diminta Bapak Ibu ya ketika sudah berada di field evaluation. Kemudian unit kerja perlu mengawal, memonitoring serta mengevaluasi proses bisnis dalam transaksi data. Nah, ini juga ditanyakan Bapak Ibu ya. Ini ditanyakan pada waktu DE di Bondowoso kalau nggak salah. Jadi kita harus melakukan identifikasi risiko dan menyusun rencana tindak penanganan serta melakukan MONEF RTP ya, rencana tindak penanganan secara berkala pada layanan utama PST ya. Kemudian kalau tidak salah sudah ada maklumat pelayanan ya Bapak Ibu, ada SOP-nya juga ya. Nah, yang belum mungkin ya kita lakukan atau sudah ya, itu mungkin belum semuanya juga, itu adalah MONEF dan review SOP Bapak Ibu ya. Jadi beberapa tahun ke belakang ya, ada banyak hal yang terjadi dan banyak perubahan ya. Nah, itu yang PR di kita adalah melakukan MONEF dan review SOP ini ya.
Dan yang dituntut oleh mereka adalah ketika kita bisa mereview SOP itu, kemudian menambahkan upaya-upaya identifikasi risiko dan mitigasi risiko di sana gitu ya. Nah, ini ada lagi data mikro yang merupakan data berbayar bagi peminta data non pemerintah disimpan di perangkat pribadi tim data. Ya, sehingga memperbesar kemungkinan kebocoran data dan penggunaan data untuk kepentingan pribadi dan tidak melalui silastik pusat. Nah, eh ini bisa terjadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk meminimalisasi dan memberikan bukti yang konkret terhadap Kemenpan RB, kita juga harus menyusun ya atau men-state risiko tersebut di dalam kertas kerja identifikasi risiko kita, kemudian melakukan penilaian dan analisis risiko serta membuat rencana tindak penanganannya. Nah, ini kemudian kita juga bisa nih publikasi do dan don't untuk petugas layanan data. Apa saja yang boleh dan nggak boleh dilakukan oleh petugas layanan data. Ini perlu juga dipublikasikan ya Bapak Ibu ya. Karena bisa jadi kita sendiri sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tetapi bisa jadi pihak penilai atau evaluator itu tidak tahu. Lanjut Mbak. Nah, kemudian ini ya. Yang lagi-lagi ada pelaksanaan pengawasan telah dilakukan dengan baik, misal pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat, tetapi masih ada benturan kepentingan internal di unit kerja. Ya, jadi kita harus menyusun kertas kerja identifikasi benturan kepentingan ya, Bapak Ibu. Jadi ini juga ditanyakan nih, sering kali ditanyakan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pengawasan untuk mengendalikan gratifikasi atau mengurangi gratifikasi gitu ya. Itu sering kali ditanyakan. Nah, ini kita bisa memberikan bukti dukung seperti ini Bapak Ibu, atau kita bisa melakukan identifikasi benturan kepentingan. Kemudian yang keenam ini adalah unit kerja sudah melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan, namun belum memiliki database mengenai kinerja mitra. Nah, ini salah satunya adalah menyusun MONEF benturan kepentingan setiap semester, kemudian menyusun indikator kinerja mitra, profiling mitra, beserta penilaian kinerja mitra. Ya. Jadi sudah dituntut kita mengenai profiling mitra dan penilaian kinerja mitra. Nah, yang nomor 7 sama ya. Ini untuk pelanggaran integritas atau pelanggaran SOP dalam pelaksanaan sensus dan survei oleh mitra. Nah, ini juga dituntut kita untuk melakukan identifikasi ya. Apa saja sih SOP, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh mitra jika ada dan siapa yang melakukan gitu ya. Dan bentuk pengendalian apa yang kita lakukan untuk mencegah itu terjadi, itu juga harus kita tuangkan dalam suatu kertas kerja. Lanjut, mari. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Permenpan RB tahun 2021. Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Jadi di sana ternyata juga sudah di state ya, strategi percepatan pembangunan zona integritas. Jadi kalau mau tembus di WBK atau WBBM itu apa saja sih kiat-kiatnya. Nah, di sini Permenpan RB bilang bahwa kita punya 5 jurus Bapak Ibu ya. Jadi komitmen pimpinan ya. Jadi peranan penting pimpinan ini sangat besar sekali untuk SPIP dan untuk pembangunan zona integritas. Kemudian kemudahan pelayanan Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai instansi publik itu harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Kemudian menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, program yang menyentuh masyarakat. Nah, ini program-program yang dapat dibuat dan dirasakan langsung manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Ini banyak ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin bisa ada inovasi-inovasi pelayanan yang bisa kita berikan kepada pengguna data Bapak Ibu. Jadi kita kan
jangan lagi terkesan bahwa BPS itu jauh ya dari pengguna data. Jadi kita harus semakin mendekatkan diri kepada mereka supaya layanan kita itu lebih mudah didapatkan gitu ya. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, ini pemantauan dan evaluasi dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja agar ZI berjalan di jalurnya. Nah, monitoring dan evaluasi ini penting Bapak Ibu untuk di pilar pengawasan ya. Jadi di sana di pilar pengawasan itu selalu ada monitoring dan evaluasi baik dari lingkungan pengendalian ya, kemudian eh, penilaian resiko, kemudian benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi dan layanan pengaduan. Nah, yang kelima Bapak Ibu ya, manajemen media ya. Jadi media sosial itu harusnya sudah kita gunakan sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu untuk merekam segala aktivitas pembangunan zona integritas sehingga apapun yang kita lakukan di Satker yang terkait dengan pembangunan zona integritas itu bisa diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya mau sharing apa yang kita sajikan pada Kemenpan RB pada waktu tahun 2021. Cuplikannya lanjut, Mbak. Nah, ya, ini ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di beberapa catatan pada Satker yang tidak lolos di DE maupun FE itu ada bagaimana bahwa di sana belum ada resiko mengenai gratifikasi dalam pelayanan publik, identifikasi resiko pada pelayanan utama ya. Nah, itu pada waktu itu kita sudah menyajikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini walaupun belum ada, tidak lengkap dengan penilaian dan analisis resiko, tetapi kita membuat tabel sederhana yang menunjukkan ya bahwa di sini sudah ada resiko, kemudian pengendalian yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja mitigasi resiko ketika resiko itu harus ditangani dan hasil monitoringnya. Jadi eh, ringkasan dari kertas kerja manajemen resiko itu kita sajikan dalam bentuk yang lebih ringkas pada waktu DE. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu ya, ini yang kita sajikan juga pada waktu DE dan FE, Bapak Ibu. Ya, di sini lengkap ya, Bapak Ibu, bahwa pengaduan layanan pengaduan tuh bisa diakses dengan mudah. Kemudian ada sosialisasi dan gratifikasi di tempat-tempat layanan umum yang dapat diakses oleh publik. Nah, seperti ini. Lanjut. Sudah. Nah, ini ya, walaupun tingkat keberhasilannya rendah ya Bapak Ibu, jangan pernah menyerah ya, karena kemungkinan itu masih ada ketika kita mau berusaha dan masih yakin bahwa apa yang kita lakukan tuh bisa mencapai apa yang kita impikan. Ya, terima kasih Mbak Ari. Saya kembalikan kepada Mbak Ari selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Rahma Nuryanti. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi sosialisasi pemenuhan bukti dukung kegiatan diseminasi di aplikasi Majapahit yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Diseminasi Humas dan Pojok Statistik BPS Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Evi Trisusanti, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satrio, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati seluruh Kepala BPS Kabupaten Kota yang pada hari ini berkesempatan untuk ikut Zoom. Dan juga teman-teman sekalian yang peserta Zoom yang berbahagia. Mohon izin pada kesempatan ini saya sisipkan untuk menyampaikan terkait dengan indikator kinerja yang kita sampaikan di aplikasi Majapahit, Bapak dan Ibu.
Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, saya. Oke, bentar dulu. Belum. Mana sih? Ini ya. Baik. Di aplikasi Majapahit, Bapak dan Ibu di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur akan menemukan bahwa ada 8 kegiatan yang kita harus penuhi untuk kegiatan di bulan Maret gitu ya. Yang pertama adalah pelaksanaan program pojok statistik. Nanti akan saya jelaskan. Di sini ada aktivitas yang cukup banyak, yaitu ada 10 poin. Kemudian ada penyusunan laporan kegiatan kehumasan, lalu ada sosialisasi website BPS kepada OPD. Kemudian yang keempat, penyusunan jadwal unit kreatif. Kelima, penyelenggaraan diseminasi data statistik. Keenam, pelaksanaan survei kebutuhan data. Ketujuh, pelayanan statistik terpadu. Kemudian yang kedelapan adalah penyusunan publikasi DDA. Seperti yang sama-sama kita simak baru saja yang disampaikan oleh Mbak Rahma bahwa dalam SPIP juga dalam pemenuhan untuk menuju WBK dan WBBM ada fokus untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan kita Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah kepada publik ya. Demikian kemudian kita harus mendukung optimalisasi pelayanan publik tersebut sesuai dengan tugas kita yaitu sebagai penyedia data statistik. Nah, untuk pelaksanaan program pojok statistik di sini ada 10 poin, yaitu ada penyusunan rencana kerja tahun 2024, kemudian ada evaluasi kegiatan 2023, ada penyusunan jadwal kunjungan, ada pengelolaan pojok statistik virtual, kemudian ada pelaksanaan magang kerja praktik pojok statistik, kemudian ada pelayanan konsultasi on campus, kemudian ada perekrutan agen statistik, kemudian ada pembinaan agen statistik, lalu pelaksanaan edukasi statistik berupa webinar, kuliah tamu, kuliah praktisi. Lalu ada penyusunan laporan kegiatan dalam pojok statistik. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa kita ada di Jawa Timur ini merupakan provinsi dengan jumlah pojok statistik terbanyak di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan potensi yang sangat besar dan bagus yang telah kita lakukan. Kemudian akan sangat sayang jika potensi ini tidak kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, kita ketahui bahwa ada ini ya, ada quick wins dari pimpinan kita adalah PST digital itu. Nah, nanti kita akan berdiskusi sampai ke sana. Mohon maaf, ini yang di atas ini adalah harusnya saya hilangkan ya. Jadi ada selain 10 aktivitas dari satu kegiatan pelaksanaan program pojok statistik tadi, ada 10 lagi, ada itu tadi 7 kegiatan dengan 10 aktivitas. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan laporan kegiatan kehumasan ya. Nah, di sini aktivitasnya adalah penyusunan laporan kegiatan kehumasan. Seperti yang kita simak bersama tadi dari Mbak Rahma bahwa kegiatan kita atau media sosial yang kita miliki, kita harus bisa memberikan selalu menampilkan langkah-langkah kita untuk menuju WBK WBBM itu. Kemudian ada sosialisasi website BPS kepada OPD. Nah, ini memang kita targetkan supaya pengguna dari website kita itu menjadi lebih banyak dan bisa mengoptimalkan layanan kita kepada publik. Hal ini yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini juga masih banyak lembaga pemerintah yang jika ingin minta data itu selalu menggunakan surat.
Jadi mungkin mereka belum biasa melakukan mengunduh data dari website kita atau memang belum mengetahui sehingga sosialisasi website kepada OPD kita pandang menjadi sesuatu yang penting kita lakukan untuk meningkatkan layanan publik. Kemudian penyusunan jadwal unit kreatif. Nah, ini juga mungkin seiring dengan tujuan kita untuk memaksimalkan media sosial kita untuk menyampaikan kepada publik tentang reformasi birokrasi yang sedang kita lakukan di dalam satuan kerja kita. Kemudian penyelenggaraan diseminasi data statistik di sini adalah pembuatan infografis, videografis, milepedia atau infografis. Nah, di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di tim humas di BPS Provinsi Jawa Timur itu mungkin adalah tim humas yang anggotanya sangat banyak, sekitar 30 ya, 30 orang yang memang kami himpun dari fungsi-fungsi sehingga kami bisa mengoptimalkan dan memberikan informasi data kepada publik itu melalui cara yang lebih atraktif ya, lebih menarik dan lebih informatif melalui infografis atau videografis. Kemudian ada pemanfaatan software Adobe. Nah, ini juga sebetulnya yang diminta oleh pusat, tetapi dalam kesempatan untuk laporan Majapahit untuk tanggal 1 sampai tanggal 25 di setiap bulannya, permintaan pusat itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di bulan selanjutnya, sehingga untuk permintaan pusat nanti tinggal melanjutkan saja dari sisa hari yang belum masuk di laporan Majapahit begitu. Kemudian untuk SKD, sebenarnya kami ingin menambahkan terkait monitoring persentase capaian ya, tetapi saya melihat kita sama-sama melihat bahwa masih banyak kabupaten kota yang belum bergerak begitu, sehingga yang kami syaratkan di sini untuk pemenuhan di Majapahit adalah penyusunan customer list. Lalu ada pelayanan statistik terpadu, kegiatannya dengan aktivitas layanan perpustakaan, kemudian ada digitasi publikasi lama, kemudian ada menyusun tabel dinamis. Hal ini kami sampaikan sebagai indikator kinerja supaya mendukung rencana untuk PST digital yang sekarang aplikasinya sedang dikembangkan di BPS Provinsi. Jadi untuk layanan perpustakaan itu yang seperti biasa ada kunjungan langsung gitu ya, ataupun yang melalui live chat bagi kabupaten kota yang sudah mengaktifkan live chat atau menggunakan layanan WhatsApp ya, WhatsApp masing-masing kabupaten kota. Kemudian digitasi publikasi lama tujuannya adalah supaya publik mendapatkan publikasi-publikasi yang belum sempat kita digitasikan dan belum sempat kita upload di website. Kemudian menyusun tabel dinamis. Tabel dinamis ini adalah kalau kita biasa memanfaatkan data merupakan fasilitas atau fitur layanan yang kita sediakan yang sangat menguntungkan bagi pengguna data karena pengguna data tidak harus menginput satu-satu dari publikasi yang berupa PDF. Jadi ini sangat diharapkan kabupaten kota bisa menambah panjang series atau apa dengan memperhatikan seriesnya ya. Ya, seperti misalnya contoh untuk IPM, ada IPM yang menggunakan angka harapan hidup dengan hasil penghitungan SP 2010 dan yang terbaru dengan long form. Itu juga perlu kita konsultasi atau diskusi bagaimana menyajikan data dinamisnya. Nah, itu kemudian ada penyusunan publikasi DDA tahun 2024. Di sini adalah berupa laporan penyusunan DDA-nya dan juga jika termasuk untuk yang di bulan Maret ini termasuk dengan pemeriksaannya. Bapak dan Ibu, PST digital adalah sebuah quick wins ya. Quick wins dari pimpinan kepala BPS BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini PST digital nanti kita akan mengembangkan di mana PST digital itu bisa digunakan sebagai layanan yang bisa memungkinkan publik melakukan konsultasi berupa video ya. Jadi kayak Zoom atau tim viewer yang jadi bisa berhadapan antara
pengguna data dengan pelayan data gitu ya dari kita. Yang kedua adalah chatbot ya. Chatbot itu artinya bahwa aplikasi ini dapat membantu para pengguna data yang mungkin sedang melakukan finalisasi tugas, penyelesaian tugas, atau sedang melakukan literatur review untuk penelitiannya. Sehingga nanti segala informasi atau data-data yang terkait dengan penelitian, rencana penelitiannya itu bisa dia cari di ini ya, dia cari di chatbot dari PST Digital tersebut. Nah, di sini eh, ada tahapannya, mudah-mudahan bisa kita penuhi bersama sehingga di bulan Juni 2024 itu kita sudah bisa launching dan bisa dimanfaatkan secara luas oleh pengguna data. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa PST Digital ini adalah sebenarnya merupakan eh, sebuah quick wins yang berkesinambungan dengan 100% kabupaten kota yang di Jawa Timur tuh yang sudah memiliki pojok statistik. Jadi kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan SDM sehingga untuk bisa melakukan kunjungan ke kampus itu eh, bisa jadi kita akan kekurangan tenaga begitu. Sehingga dengan pengembangan PST digital ini kita harapkan kita bisa tetap melayani konsultasi statistik dari pojok-pojok statistik yang kita bina eh, di kantor. Jadi yang melakukan yang ingin konsultasi ada di kampus ya di pojok statistik dan sementara pelayannya yang melayani konsultasi dari kita itu bisa berada di kantor atau dimanapun dia sedang bisa melayani. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, selalu ada jadwal nanti ada daftar dia pengen ketemunya kapan gitu, jam berapa dan kita akan atur siapa yang akan melayaninya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai indikator kinerja yang kita pasang di aplikasi Majapahit untuk dari tim diseminasi Humas dan Pojok Statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi Tri Susanti. Baik Bapak Ibu, karena waktu hampir menunjukkan pukul 11, mari kita untuk sesi tanya jawab kita alihkan ke link Q&A yang sebentar lagi akan di-share oleh panitia. Lalu selanjutnya untuk sisa waktu ini mari kita kuis bersama ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk Mbak Anis Setiorini untuk nanti pertanyaannya ditulis di link Q&A saja, nggih. Mohon maaf sekali lagi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita kuis dulu. Kepada panitia mohon untuk dapat men-share link kuisnya. Iya. Baik, terima kasih Mas Barul. Baik Bapak Ibu, link kuis sudah ada di chat Zoom. Monggo bisa diakses. Kita akan kuis selama 10 menit. Lalu selanjutnya akan ada penutupan. Baik. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengikuti kuis. Lalu jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya Bapak Ibu.
Baik, 1 menit lagi ya Bapak Ibu untuk kuis. Sebagai informasi, untuk link pertanyaan sudah kami share di chat Zoom ya Bapak Ibu dan di grup WBK WBBM. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo untuk mengisi link Q&A tersebut. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.59, mari kita akhiri kuisnya. Kita dapat pemenang ini, 3 teratas yaitu AJ, Diah Sari, dan O. Monggo kepada pemenang dapat menyebutkan BPS kabupaten kotanya, nggih. Bisa di chat Zoom atau ke panitia. Misalnya BPS Kabupaten Bangkalan juara 1 begitu. Dengan screenshot di layar HP-nya. Baik. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, mari kita akhiri sesi Serazi pada hari Jumat 22 Maret 2024. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama membaca hamdalah agar acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara Serazi Internalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP pada hari Jumat 22 Maret 2024. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.